Nah, di HTML5 ini juga ada tambahan beberapa input type ya. Misalnya, saya letakkan di sini aja ya. Input type-nya date. Kita beri BR juga. Coba kita save, kita lihat. Kalau date akan muncul seperti ini ya. Kita bisa mengisi date-nya. Terus kemudian juga ada input dengan type email misalnya. Kita save. Nah, kalau email itu seperti ini ya. Ini nggak jelas. Sebentar. Ini dibuat diperjelas. Kita beli label biar bagus. Tanggal. Kita ganti tanggal. Kita hilangkan. Terus kemudian kita copy lagi untuk email. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, oke, jadi kalau tanggal seperti ini, email kita bisa ketik seperti ini ya. Kalau misalnya kurang, kita nggak pakai add seperti ini, pada waktu kita submit akan error. Sehingga ini memang diperuntukkan untuk inputan yang berupa email address ya. Selain itu, untuk image tag di HTML5 itu kita juga bisa menggunakan caption. Jadi caranya seperti ini. Misalnya di sini kita pakai figure seperti ini. Terus kemudian kita pakai image tag seperti yang lalu, di mana kita beri nama filenya. Terus kita beri juga untuk width-nya. Seperti ini misalnya. Nah, ini kita bisa beri fig caption-nya. Fig caption ini kita memberi caption untuk gambar tersebut. So, anjing yang lucu dan pintar. Seperti itu. Bahkan di caption ini kita juga bisa memberikan link juga bisa ya. Misal kita beri link seperti ini untuk href-nya. Kita bisa arahkan misalnya ke halaman 2.html.
Sorry. Lihat detail misalnya. Nah, ini kalau kita save, kita lihat hasilnya. Maka untuk gambar ini kita punya caption seperti ini. Itu untuk yang figure sama tag penutupnya ya. Fix caption juga di dalamnya. Selain itu kita di HTML5 juga punya tag yang lain yang baru juga, yaitu tag details. Tag details ini itu untuk bisa menyembunyikan bagian tertentu. Kalau diklik baru muncul ya. Nah, bagian tertentu itu kalau kita sembunyikan, itu kita bisa memunculkan summary-nya dulu. Jadi kita bisa munculkan summary-nya dulu. Summary ini bagian yang muncul ya. Silakan diklik untuk melihat. Nah, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau summary-nya ini diklik, maka yang muncul adalah detailnya ini. Yang ini adalah detail yang tampil setelah klik. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya untuk details tag. Jadi ini kalau kita klik, maka akan muncul ini. Yang ini adalah detail yang tampil setelah diklik. Kita klik lagi, maka itu akan di-hide. Itu untuk tag details. Selain itu, HTML5 juga menyediakan tag dialog. Tapi kalau tag dialog ini, mungkin penggunaannya akan lebih kentara jikalau kita menggunakan JavaScript nantinya ya. Tapi saya akan tunjukkan dulu. Tag dialog ini, misalnya kita beri ID. Seperti ini. Nah, terus kemudian ini kita beri dulu break dulu ya. Terus di dialognya ini kita beri ini dialog. Oke, kita beri break juga di sini. Coba kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat bahwa dialog itu tidak muncul. Tetapi kalau kita menggunakan atribut open, kita save, kita lihat hasilnya, maka dialognya akan keluar. Nah, untuk open sama close-nya ini, biasanya kita bisa handle dengan JavaScript nantinya. JavaScript-nya seperti apa? Misal contoh ya, kita beri button di sini. Buttonnya kalau on click, kita jalankan show. Ini show dialog. Kita beri button lagi, satu lagi untuk close-nya. Ini on click, close.
Nah, seperti ini. Kita kasih break di sini. Terus kemudian kita harus membuat JavaScript-nya sekarang. Untuk JavaScript-nya kurang lebih mungkin seperti ini. Kita punya dokumen, kita get elemennya. Yang tadi namanya my dialog. Terus kemudian kita punya function yaitu show. Di mana show itu akan menampilkan elemen tadi ini ya, yang kita sudah masukkan di variabel X. Terus kita juga punya function untuk close. Di mana kita close elemen yang tadi itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita save, kita cek hasilnya. Oh, sorry, kita mesti matikan dulu ya. Jangan di-open dulu awalnya. Kita save. Nah, ini tidak ada. Saat kita show dialog, maka dia akan muncul. Dan saat kita close dialog, dia akan close. Tapi kok nggak close? Oh, mungkin karena ini ya. Jadi karena close ini dipakai sebagai keyword untuk perintah, maka kita mungkin tambahkan aja misalnya close pakai D. Close gini ya. Kita save. Kita cek hasilnya. Jadi waktu kita show akan terbuka dialognya, dan waktu kita close akan tertutup dialognya. Seperti itu ya. Berikutnya untuk HTML5 ini, itu juga ada tag khusus untuk video audio ya. Jadi tag video. Nah, tag video ini kita bisa beri source-nya. Source-nya saya sudah punya siapkan untuk video.mp4 ya. Jadi saya akan menggunakan ini. Silakan kalian cari video, terus kemudian masukkan di folder HTML tempat kerja kalian. Terus kita panggil di sini ya, video.mp4. Nah, kita bisa beri tab-nya. Tab-nya yaitu video garing mp4 seperti ini. Untuk tab videonya. Ya. Ini source-nya yang di sini bisa kita hapus saja, nggak apa. Kita save, kita lihat hasilnya. Wah, terlalu besar ya. Kita kecilkan dulu. Kita beri atribut width-nya 300 misalnya. Kita save. Kita coba. Ini hasilnya. Nah, ini tidak keluar apa-apa dan tidak jalan, masih videonya. Kita beri di sini atribut untuk kontrolnya ya, supaya kita bisa memplay videonya. Kita save, cek hasilnya di sini.
Nah, sekarang kita bisa memplay videonya dengan ada informasi mengenai waktunya, ya. Nah, kita bisa play seperti ini. Selain itu, kita juga punya ini ya, untuk atribut autoplay juga bisa. Jadi begitu dibuka langsung dia akan autoplay. Save dan cek hasilnya. Nah, langsung dia jalan tanpa kita memplay. Kita juga punya atribut untuk mute. Dan juga untuk video ini kita juga bisa memberi gambar awal pakai atribut poster ya. Posternya misalnya kita pakai gambar anjing kita yang lucu itu tadi. Nah, kita save, kita coba. Oh, ini autoplay-nya kita matikan dulu ya. Autoplay-nya kita matikan dulu. Kita save, coba lagi. Nah, ini. Jadi posternya ini untuk gambar awal video kita. Begitu di play, dia akan memplay video kita. Itu kurang lebih untuk tag video ya. Kalau misalnya browser tidak support, kita mungkin bisa menyediakan tipe video yang lain ya. Misalnya source-nya kita beri source, misalnya kita punya video titik OGG misalnya. Terus kemudian untuk tab-nya juga video garing OGG. Seperti ini ya. Tapi tentunya kalian juga harus punya video titik OGG itu filenya ya. Kalau enggak juga akan error. Nah, kalau misalnya browsernya tetap tidak support baik MP4 maupun OGG ini, maka kita bisa menampilkan video tidak disupport. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya, karena browser kita mensupport, maka ya tetap akan keluar sehingga kelihatan tidak ada bedanya ya. Kurang lebih seperti itu untuk video. Sekarang untuk audio tag. Untuk audio tag itu kurang lebih juga sama seperti video ya. Jadi dia juga misalnya kita beri ini juga punya source. Source-nya saya sudah sediakan di sini, music.mp3. Silakan kalian cari file mp3 kalian, masukkan di folder HTML untuk nyoba ya. Nah, kita pakai di sini musik.mp3, terus beri tab-nya yaitu audio garing mp3. Nah, ini bisa aja kita juga menyediakan source misalnya yang WAV gitu ya. Misalnya musik.wav seperti ini. Tab-nya juga audio garing WAV. Dan kalau misalnya tidak disupport, maka kita bisa beri kata-kata audio tidak disupport. Jadi kalau browsernya tidak mensupport kedua jenis tipe audio ini, maka yang keluar adalah tulisan audio tidak disupport. Nah, ini kalau kita save, ini tidak akan muncul apa-apa ya, karena tidak ada yang bisa di-play, karena kita belum memberikan atribut
controls di sini. Nah, ini kalau kita sudah memberikan atribut controls, maka kita bisa memplay audio kita. Nah, seperti ini ya. Di audio ini juga ada atribut yang mirip autoplay. Kita save. Dia langsung play ya. Atau juga kita juga punya mute juga. Kalau poster tidak ada ya, karena ini berupa audio saja. Jadi seperti itu untuk tag audio. Oke, mungkin sejauh ini kita sudah belajar cukup banyak untuk HTML ini. Kita belajar dari awal bagaimana struktur HTML, kita belajar tag-tagnya dan lain sebagainya, sampai dengan kita belajar terakhir ini tentang video audio tag. Jadi dengan belajar sejauh ini seharusnya kita sudah bisa mengerti mengenai HTML 5 ya. Nah, kalian bisa coba-coba untuk membuat website kalian dengan HTML. Cukup dengan HTML 5 ini saja kalian sudah bisa membuat website sebetulnya ya, yang nggak terlalu advance tapi sudah oke, sudah bisa ya, gitu. Nah, semoga video pembelajaran HTML ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk dukungan kalian kepada saya. Selanjutnya kita akan belajar untuk CSS di video selanjutnya ya, bagian CSS. Oke, terima kasih.